Lengkap kenalan tuh kan? Hah? Ada duit. Ada duit? Ada duit. Baru ini saja. Kerajaan lagi. Iya. Ada dalam 400.000, 100 ringgit. 400.000? Iya. 100 ringgit 400. Iya benar. Sekarang 1 ringgit 4.000 teman-teman ya. Jadi kalau 100 ringgit setara dengan 400.000 rupiah. Gila keren. Gila lah di Malaysia ini. Apa yang gila? DPR kalian yang gila. Boleh lah. Tuh. Mana boleh pula? Kak, zaman dah maju dah kak. Mana ada orang pakai kad bank dah. Orang pakai IC je bayar sekarang. Boleh sekarang Beli pakai IC. Jadi kalau bantuan masuk ke IC diorang nggak perlu bawa cash. Tuh gak perlu Pergi loh. belanja itu IC boleh di trade kayak kartu bank. Ya. Digesek langsung Naik bayar. public transport udah nggak nerima cash. Orang Malaysia pakai IC-nya bayar tambang, bayar ongkos ya. Serba enak loh di Malaysia ya. Nggak pakai Gak cash. ribet. First teknologi yang datangnya dari Malaysia adalah MyCard. Tapi yang first Malaysia buat ni adalah chip yang diintegrate sekali. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Merbat Official. Tentunya channel kedua daripada Merbat TV. Oke, jom teman-teman ya. Mari sama-sama kita reaction salah satu video yang bertajuk tentang gila lepas tahu fungsi IC Malaysia. Ternyata KTP Indonesia Ternyata KTP Indonesia itu terus malu dan menyesal dah bandingkan. Awalnya meremehkan IC Malaysia, merasa bahwa KTP jauh lebih baik dibandingkan dengan IC atau Identity Card Malaysia. Ternyata setelah tahu fungsinya daripada IC Malaysia, kaget. Oh, ternyata KTP, kartu tanda penduduk Indonesia itu gak ada apa-apanya teman-teman ya. Yang awalnya remehkan IC, setelah tahu fungsinya, lah begini jadinya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman sebelum kita nonton videonya bersama, yang belum subscribe kepada channel ini, saya ingatkan please subscribe terlebih dahulu. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama, let's go. Dalam kad tu. Halo guys, di era digital seperti sekarang, kartu identitas bukan lagi sekedar selembar kartu penanda siapa diri kita. Perkembangan teknologi membuat banyak negara mulai memaksimalkan fungsi kartu identitas sebagai alat multifungsi yang memudahkan kehidupan warganya. Nah, pada video kali ini, kita akan membahas perbandingan menarik antara kartu identitas Malaysia atau yang dikenal dengan IC dan kartu identitas Indonesia yaitu KTP. Pembahasan ini bukan untuk membandingkan mana yang lebih baik, tetapi untuk melihat bagaimana sebuah sistem bisa berkembang dan memberi manfaat lebih luas bagi masyarakatnya. Kartu tanda penduduk. Kalau Malaysia kad pengenalan. Itu dalam kad pengenalan tuh kan? Ada duit. Tuh, Ada duit? ada duit, kaget ya. Baru ini saja. Kerajaan lagi. Iya. Ada dalam 400.000, 100 ringgit. 400.000? Iya. Dari mana itu? Dari kerajaan lah. Kerajaan beri. Itu dari ini lah. Uang rakyat bayar cukai. Terus itulah hasilnya. Rakyat dapat. Oh, dikelola lagi, disalurkan ke rakyat. Gila, uang pajaknya Malaysia itu dikembalikan lagi ke rakyat. Beda loh dengan uang pajak yang ada di Indonesia yang nggak tahu kemana harinya. Berbelanja. Gila, Malaysia keren. Iya. Jadi kad itu nanti kalau pergi ke supermarket tinggal macam pakai Gesek. debit card. Bisa bayar pakai ini? Iya. Beli-beli bisa bayar pakai KTP itu? Semua rakyat Malaysia dapat. Tanpa berkecuali. Semua juga dapat? Iya. Enak banget jadi orang Malaysia ya. Oh, Bensin, enak banget jarum. subsidinya, terus nak bagi diskon tol. Apa ini? Diskon tarif tol. Diskon tarif tol. Oh. Bagi situ. Canggih banget ya. Berarti kita di Malaysia nggak perlu ini kartu tol. Tak. Di sini harus beli. KTP-nya canggih banget berarti di sana ya. Iya. Semua itu ada dalam tuh. Wih, gila lah di Malaysia ini. Apa yang gila? DPR kalian yang gila. Kita selalu kagum kan tengok teknologi daripada luar negara. iPhone daripada Amerika, Samsung daripada Korea, China ada BYD. Tapi kali ni saya nak cerita first teknologi yang datangnya dari Malaysia adalah MyCard. Tapi yang Amerika iPhone, Malaysia IC cardnya, Indonesia apa ya? Gak ada. Termul yang ada.
Yang first Malaysia buat ni adalah chip yang diintegrate sekali dalam kad tu. Chip tu mengandungi pengenalan identiti korang, iaitu cap jari korang, gambar korang, tanda tangan digital korang, dan adalah beberapa maklumat sulit tentang kesihatan korang. Mesti korang terkejut kan? Rupanya chip tu kita boleh buat masuk sekali info pasal kesihatan korang. Darah jenis apa, penyakit kronik apa korang ada, waris korang tu siapa. Saya ingat IC ni untuk bagi dekat polis tu. Polis kata, bawa lesen dengan IC. Saya ingat macam tu je. Rupanya semua data, maklumat peribadi korang ada dalam chip tu guys. Patutlah semua benda macam beli rumah, beli apa, nak buat bank, nak buat apa, semua kena guna IC ni. Hai dek, dia. Nak bayar? Awak makan apa tadi? Dah makan chicken mandi tadi? Chicken mandi RM19. Awak nak bayar berapa? QR tak ada bateri. Kad? Cash tak ada. Kad boleh tak? Kad boleh? Pakai tak, kad. Debit. Tak, IC saya nak pakai kad. ni. Ini IC. Boleh pakai. Ini IC. Akak touch dulu, Boleh lah. Boleh. Boleh. Canggih, Tak, ada zaman dah uangnya maju di dah, dalam. Kak. Mana ada orang pakai Canggih betul tuh dia. Gak bawa uang cash, gak bawa bank, kartu bank, bawa IC card buat bayar beres. kad bank dah. Orang pakai IC je bayar sekarang. Boleh sekarang Beli pakai IC Beli kereta boleh pakai IC. Beli rumah boleh pakai IC. So ada duit dalam tu? Boleh top Ada, up? saya ada RM100. Boleh top up dalam tu? Macam nak top up? Akak kena tahu sendiri lah. Mana boleh tahu. Okey kak? Okey, terima kasih. Macam mana isi minyak yang benda baru ini anti cici tengah ajar ni. Okey, ambil you punya my card. Masuk sini. Okey, kita tengok layak ke tidak. Okey, kasih keluar ini my card, pegang. Okey, layak. Sekarang you mau isi pakai debit card? Pakai cash? Debit, mau bayar berapa? Mau isi berapa? RM10. Enter RM 10 hijau. Tap sini. Tuh. Okey, sudah boleh isi. Nanti ambil resip sini. Bisa top up ke IC-nya loh teman-teman. Jadi IC itu tidak hanya menerima uang dari kerajaan, tapi kita bisa isi sendiri. Gila, keren. Tak kirain saya pemahaman saya IC card Malaysia ini hanya bisa diisi oleh pemerintah atau kerajaan Malaysia. Ternyata kita itu bisa ngisi saldo ke IC-nya loh. Gila, canggih. Ini juga. Okey. Thank you abang. Welcome. Ambil cici isi minyak. Yang saya salut lagi, IC, Identity Card atau KTP. Orang Malaysia bawa satu KTP, keluar dari rumah udah bisa buat apapun, ya. Nggak perlu bawa barang banyak-banyak. Iya. Urusannya bawa KTP aja. Kemana-mana kantor yang berurusan dengan kerajaan, diorang bawa satu IC saja udah cukup, ya. Dan kamu tahu IC-nya orang Malaysia itu di dalamnya ada duitnya, kayak kartu bank, ya. Jadi kalau bantuan masuk ke IC diorang nggak perlu bawa cash. Pergi belanja itu IC boleh di-trade kayak kartu bank, ya. Naik public transport udah nggak nerima cash. Orang Malaysia pakai IC-nya bayar tambang, bayar ongkos, ya, nggak pakai cash. Di Indonesia kita mau ngurus apa-apa harus ada kakak Harus udah ada ada KTP. minta akte kelahiran. Surat Kenapa tanah. enggak itu satu KTP bisa melaksanakan semua hal, ya? Kenapa nggak bisa buat sistem satu shot? Ini mau bersot, akhirnya shot bener-bener, ya. Akhirnya Nah, ngesot. itulah, ya. Gimana komentar kalian? Komentar di bawah. Jangan pada ngamuk, biasa aja, ya. Kenapa ini 03? Kenapa ini 02? Tapi you buat apa? Datuk, saya tengok ini IC number kan. Ini ada 03, ini ada 02. Datuk tahu apa beza tak? Mari saya jelaskan. Tapi 02 maksudnya you sudah tukar 2 kali IC. 03 ialah you sudah tukar 3 kali IC. Tapi kamu tahu tengok ini IC lumpur sudah tahu beza lelaki atau perempuan. Ya ke? Macam ni Datuk nak tengok digit yang mana? Tengok digit terakhir. Lumpur gelap ialah perempuan. Lumpur kancil ialah lelaki. Wah, keren. Anda sudah tahu ke? Ini video boleh saya bagi kawan dan keluarga. Warna IC Malaysia.
Apa fungsi warna-warna IC di Malaysia? Yang pertama, warna biru itu adalah untuk penduduk bertaraf warga negara. Kedua, warna merah jambu itu adalah untuk kanak-kanak yang baru dilahirkan. Yang ketiga, warna merah itu adalah untuk penduduk tetap. Dia tidak dilahirkan di Malaysia tapi dia mendapat taraf kewargaan negara di Malaysia. Yang keempat, warna Disiplin hijau. banget ya. Ini adalah untuk penduduk sementara dan dia ada tempoh sah lakunya. Setahun. Sebagai contoh, kalangan diplomat yang bertugas di Malaysia, kemungkinan dia akan dapat IC warna hijau sebab dia sementara. Dan kanak-kanak yang dilahirkan di Malaysia, warna coklat ini adalah untuk penjenayah yang didaftarkan, tapi jarang ada IC warna coklat ni. Sepanjang pakcik dalam poli kali saja terjumpa kad pengenalan warna coklat. Dan yang terakhir, warna kelabu. Itu adalah kad pengenalan tentera Malaysia. Assalamualaikum dan salam inspirasi semua. Korang tahu tak, MyCard kita ni jauh lebih hebat daripada apa yang kita sangka. Ramai orang ingat MyCard hanya untuk pengenalan diri. Sebenarnya ada banyak fungsi yang kita tak aktifkan pun. Kita boleh gunakan MyCard untuk ke klinik dan juga ke klinik kerajaan. Gunakan untuk touch and go dan juga bayar tol. Boleh juga jadikan sebagai kad ATM. Naik MRT, naik LRT dengan hanya bayar RM50 sebulan. Dan yang best juga, dengan MyCard anda boleh gunakan untuk membeli barangan keperluan dapur melalui bantuan SARA dan juga bantuan-bantuan kerajaan yang lain. Tapi semua ini hanya akan function kalau maklumat kita tepat dan dikemas kini. Kalau gambar pun gambar lama, seram. Memang tak function lah. Oleh itu, Brahmi menyuruh anda semua dan juga Brahmi sendiri, kita pergi ke mana-mana JPN ataupun kios berdekatan ataupun boleh pergi ke UTC sebab dibuka pada Sabtu dan Ahad. Apa yang perlu anda update? Pertama, kemas kini gambar. Kedua, kemas kini alamat. Yang ketiga, baiki semula chip jari. Walaupun dia kecil tetapi impak dia sangat besar. Betul. Ingat guys, kita jaga IC kita dan IC kita jaga hak kita. Tahukah anda Part 51? Korang tahu tak IC kita ada fungsi lain selain daripada menyimpan maklumat peribadi kita? Kalau nak tahu, tengok video ni sampai habis. Yang pertama, ramai guna fungsi ni iaitu IC kita sebagai touch and go yang boleh bayar tol dan lain-lain. Yang kedua, korang boleh guna IC korang sebagai lesen korang. Cuma korang kena pergi JPJ untuk aktifkan IC korang sebagai lesen. Yang ketiga, IC kita boleh jadi e-purse sampai boleh simpan RM2,000. Cuma untuk aktifkan, korang kena pergi JPN untuk aktifkan features ni. Dan yang keempat, IC kita boleh jadi kad bank yang korang boleh keluarkan duit dengan kad tersebut. Kalau kita melihat di Indonesia, KTP elektronik atau iKTP saat ini berfungsi utama sebagai kartu tanda pengenal resmi yang memuat data kependudukan, seperti nama, alamat, NIK, dan status kewarganegaraan. Fungsinya sangat penting untuk berbagai urusan administrasi, mulai dari mengurus dokumen negara, pelayanan publik, hingga keperluan perbankan. Namun secara umum, fungsi iKTP di Indonesia masih terbatas pada identitas dan verifikasi data. Ya, itu belum aja. sepenuhnya terintegrasi ke dalam aktivitas harian masyarakat. Betul. Berbeda dengan Indonesia, Malaysia sejak lama sudah melangkah lebih jauh melalui kartu identitas mereka yang disebut IC atau MyCard. IC Malaysia tidak hanya berfungsi sebagai kartu tanda pengenal, tetapi juga sebagai kartu multifungsi yang terintegrasi dengan Bisa interaksi, bukannya bisa buat transaksi juga teman-teman ya, kalau MyCard atau IC Card lah. berbagai layanan publik dan privat. IC ini sudah menggunakan teknologi chip sejak tahun 2001, menjadikannya lama salah banget. satu kartu identitas berbasis chip pertama di dunia. Hal ini tentu menjadi sebuah kemajuan besar sekaligus kebanggaan tersendiri bagi rakyat Malaysia. Yang menarik guys, IC Malaysia juga berfungsi sebagai catatan kesehatan pemiliknya. Data medis dasar dapat tersimpan dan diakses untuk keperluan layanan kesehatan, sehingga proses administrasi di rumah sakit atau klinik menjadi lebih cepat dan efisien. Selain itu, IC juga digunakan untuk berbagai urusan resmi dan perbankan, seperti verifikasi identitas saat membuka rekening atau melakukan transaksi tertentu tanpa perlu membawa banyak dokumen tambahan. Tidak berhenti di situ, IC Malaysia bahkan terintegrasi dengan sistem bantuan pemerintah. Contohnya saat pemerintah memberikan bantuan tunai seperti 100 Rm, dana tersebut bisa langsung masuk ke IC pemiliknya.
IC ini juga dapat digunakan untuk mengisi minyak atau bensin, membayar tol, menggunakan transportasi umum, hingga berbelanja di supermarket. Enak. Dengan kata lain, Multifungsi. satu kartu bisa menggantikan banyak fungsi dompet digital dan kartu lainnya, sehingga Jadi gak banyak-banyak bawa teman-teman ya. Cukup bawa ID card atau MyCard atau IC Malaysia itu sudah bisa bertransaksi kebutuhan kita di lingkungan teman-teman ya. Asal isinya itu diisi saldo seperti itu ya. kehidupan sehari-hari menjadi lebih praktis dan efisien. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa integrasi teknologi dalam kartu identitas memberikan dampak besar bagi kemudahan hidup masyarakat. Betul. Indonesia sebenarnya sudah memulai langkah awal dengan iKTP, dan ke depan masih sangat terbuka peluang untuk mengembangkan fungsinya agar lebih terintegrasi dengan layanan kesehatan, bantuan sosial, transportasi, dan sistem pembayaran, tentu dengan tetap memperhatikan keamanan data dan privasi warga negara. Sebagai penutup guys, perbandingan ini semoga bisa menjadi bahan refleksi dan masukan bersama. Kemajuan teknologi seharusnya dimanfaatkan untuk mempermudah pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita sebagai warga negara juga perlu mendukung inovasi yang positif, sekaligus kritis dan bijak. Betul sekali teman ya. Kita harus belajar daripada negara Malaysia dalam hal membuat kartu identitas kita teman ya. Bayangkan di Malaysia tuh canggihnya luar biasa. Jadi buat Indonesia jangan terlalu jauh-jauh meniru dan mencontoh perkembangan negara di luar sana. Cukup dengan Malaysia saja sudah cukup. Rakyat pasti makmur teman-teman ya. Oke buat teman-teman sekali lagi yang suka dengan video ini silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa di subscribe channel daripada Berbatu Official. Baik kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.